Sukacita dalam perpisahan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap kali kita mendengar kata berpisah, tentu yang terlintas dalam benak kita ialah suatu peristiwa yang menyedihkan. Namun tidak demikian dengan perpisahan Yesus dengan para murid. Para murid adalah saksi mata yang menyaksikan secara langsung peristiwa terangkatnya Yesus ke surga, sehingga menghadirkan sukacita di antara mereka. Karena sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberkati mereka dan berjanji tidak akan meninggalkan mereka seorang diri. Roh Kudus akan turun untuk memperlengkapi dan memberikan mereka kuasa dalam memberitakan kabar sukacita, pengampunan dosa, dan menyerukan pertobatan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Roh Kudus juga yang akan memampukan mereka melihat maksud Allah di balik semua peristiwa yang mereka alami bersama Yesus. Pengertian akan kebenaran inilah yang membuat mereka memahami bahwa segala sesuatu terjadi menurut rencana Allah. Sejak 24 Februari 2022, dunia digemparkan dengan berita perang saudara yang terjadi di Ukraina. Rusia menyerang Ukraina dan telah menyebabkan banyak orang menderita. Korban jiwa sudah tidak terhitung dan membuat orang-orang terpisahkan satu dengan lainnya. Belum ada tanda-tanda kapan perang ini akan berakhir. Namun apa yang terlintas tampak menyakitkan ini belum tentu akan seterusnya seperti itu. Viktor E. Frank, seorang tawanan kamp Nazi yang selamat dari kamp kematian Auschwitz, menuliskan dalam bukunya Man's Search for Meaning bahwa hidup hanya berpotensi untuk memiliki makna, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun. Sebagai umat beriman, percaya bahwa Tuhan tetap memegang janjinya. Selalu ada pengharapan dan penghiburan dalam setiap kesesakan bagi mereka yang berkenan kepadanya. Bersukacitalah dalam berpengharapan, selalu dalam Tuhan, dalam peristiwa apapun, bahkan peperangan dan perpisahan sekalipun. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Seperti seruan Bapak Suci Francis kepada kita umat beriman untuk senantiasa mendoakan agar tercipta perdamaian di Ukraina secepatnya. Doa. Ya Tuhan, semoga aku senantiasa bersukacita dan percaya akan penyertaan-Mu, walaupun dalam peristiwa perpisahan dan peperangan. Aku berdoa juga bagi perdamaian di Ukraina. Amin.